Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa beserta teman-teman perangkat, yang kami hormati Bapak Babin Kamtibmas Desa Kemenagi Brigadir Muklis, yang kami hormati Bapak Ketua BPD, Bapak Ketua LPM, yang kami hormati Bapak Ibu tokoh masyarakat se-Desa Kemenagi, yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kemenagi, yang kami hormati Ibu Kepala MTS Miftahul Ulum Desa Kemenagi, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Kemenagi, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah MI Miftahul Ulum Kemenagi, yang kami hormati Ibu perwakilan dari Muslimat Desa Kemenagi, yang kami hormati Ibu-ibu Himpaudi Desa Kemenagi, yang kami hormati dan kami banggakan anak-anakku semua se-Desa Kemenagi yang hadir pada malam hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita pada malam hari ini masih diberi kesehatan, sehingga kita dapat hadir memenuhi undangan Bapak Kepala Desa Kemenagi dalam rangka pembentukan tim gugus tugas Desa Layak Anak dan juga nanti pembentukan forum anak Desa Kemenagi, Kecamatan Kemenagi, Kabupaten Mojokerto. Kedua kalinya sholawat salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita semua dengan ajaran-ajaran agama Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kita mengundang panjenengan sedaya pada saat keluarga maupun kita semua libur. Ini untuk itu kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena apa? Karena kita menerima surat dari kecamatan pada hari Jumat kemarin dan harus disetorkan menjadi surat keputusan pada tanggal 21 Maret tahun 2022, hari Senin besok. Jadi untuk itu kita hanya punya waktu hari ini untuk bermusyawarah pembentukan Desa Layak Anak dan juga forum anak desa. Sebetulnya kita bisa saja membuat SK, asalkan membuat SK itu bisa saja, tapi karena ini menyangkut anak-anak ya, menyangkut keberadaan anak-anak kita, otomatis paling tidak kita harus bermusyawarah dulu, berkumpul dulu. Lebih bagusnya lagi nanti ada tindak lanjutnya dari kegiatan ini. Oh iya, kami mohon maaf tadi belum menyebutkan perwakilan dari forum anak Mojopahit ya. Ini merupakan forum anak yang di tingkat Kabupaten Mojokerto. Mohon ke depan Mas. Monggo Mas. Kita lanjut nggih, Bapak Ibu yang kami hormati. Ini adalah adik-adik kita dari forum anak Mojopahit. Sebetulnya sama ya, forum desa, forum anak, tapi ini di tingkat kabupaten.
Ini perlu kami sampaikan bahwa di Kabupaten Mojokerto ini sudah ada peraturan daerah nomor 4 tahun 2019. Ini tentang kabupaten layak anak. Sehingga untuk tahun 2022 ini di masa pemerintahan Ibu Bupati Bu Ikhwina ini juga sudah membentuk semacam forum anak yang dinamakan Forum Anak Mojopahit. Jadi harapan Ibu Bupati di setiap desa yang ada di Kabupaten Mojokerto ini terbentuk yang pertama satuan gugus tugas desa layak anak dan juga forum anak di tingkat desa. Karena seperti kita ketahui pada akhir-akhir ini di masa pandemi otomatis anak-anak ini belajarnya secara daring ya. Secara daring ini juga menimbulkan beberapa dampak baik yang positif maupun yang negatif. Yang positif tentunya menambah pengalaman dari anak-anak kita. Yang dari segi negatif ini saya tahu sendiri ya, karena di rumah saya ini berkumpulnya anak-anak tingkat SD, MI sampai sanawiyah, SMP. Itu ternyata mereka kan sudah pintar membuka gawai, membuka HP, dan ternyata yang dibicarakan, saya belum melihat HP-nya, tapi yang dibicarakan itu sesuatu yang di luar dugaan kita. Itulah salah satu dampak dari adanya pandemi ini, sehingga belajar melalui daring. Dan ada yang dampak yang negatif inilah yang perlu kita pikirkan untuk selanjutnya. Untuk itu alhamdulillah Ibu Bupati membuat program. Ini memang program sejak tahun 2019 tapi digencarkan pada tahun ini 2022. Tadi disebutkan ada Forum Anak Mojopahit. Ini memang usia Forum Anak ini memang usia 0 sampai 18 tahun. Jadi usia sampai dengan SMA ya, itu disebut anak. Ini memang kriteria Forum Anak ini adalah anak sampai dengan usia 18 tahun. Sekedar pembukaan yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya sebelum dilanjut, mari kita buka acara ini dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara kita pada malam hari ini berjalan dengan tertib dan lancar, dan mudah-mudahan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Liridhalillahi taala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati sultani auliya illa Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Ala hadiniya sayulillahi lahumul Fatihah. Selanjutnya sambutan yang pertama kami haturkan kepada Bapak Kepala Desa Kemlagi. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan perangkat, yang saya hormati Bapak Babin Kamtibmas Desa Kemlagi, yang saya hormati kelembagaan desa, ketua BPD, ketua LPM, tokoh masyarakat, tokoh agama, yang saya hormati ketua tim penggerak PKK dan jajaran pengurusnya, yang saya hormati Bapak Ibu kepala sekolah baik dari MI, SD, MTS ataupun SMP, dan tak lupa yang saya hormati dan saya banggakan dan saya cintai anak-anakku sekalian sewilayah Desa Kemlagi,
Syukur alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita masih diberikan rahmah hidayah inayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menghadiri undangan di Balai Desa Kemlaki ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Mohon maaf yang saya hormati tadi perwakilan dari Forum Anak Mojopahit, Mojokerto. Kedua kalinya salawat salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, intinya pada malam hari ini seperti tadi sudah disampaikan, kita Jumat siang itu menerima surat dari kecamatan terkait tindak lanjut dari pemerintah daerah kabupaten. Inti dari surat itu yang pertama, Pulau Kalis Panjenengan Soyo setiap desa nanti memang kita akan disuruh membentuk forum anak sama gugus tugas anak. Karena sekarang niki Kabupaten Mojokerto sak joge dipimpin ibu niki, pemimpinnya wedok niki rodok niku terkait stunting, terkait perlindungan perempuan, terkait anak, semua disuruh nopo. Memang sebelumnya beliau di tim penggerak PKK Kabupaten sudah fokus dan pernyataannya memang di bidang-bidang itu. Sesuai surat yang kita terima nanti diharapkan adanya ini Kabupaten Mojokerto menjadikan kabupaten layak anak, dan nanti diharapkan sesuai oleh Kementerian Pemberdayaan adanya membentuk yang dari surat Kementerian PPPA, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Diharapkan nanti kita membuat produk hukum yang berupa surat keputusan kepala desa tentang pembentukan tim gugus tugas desa layak anak serta membentuk forum anak. Seperti sampun disampaikan oleh Pak Sekdes wau, nek mriki nulis tok nggih gampil Bu nggih, mungkin ditulis dikira-kira sapa sekirane, dan memang kita diskusi sama rekan-rekan mereka sebaiknya kita undang jenengan semua biar tahu. Nanti dengan harapan kita semua selaku paling tidak penanggung jawab ke depannya untuk anak-anak kita. Yang jelas kalau panjenengan sedaya selaku orang tua mboten mungkin pengen anak-anaknya menih ke depannya niku mengalami nasib wis paling enggak ya podo langsung muga-muga di atas kita. Nggih. Itu nanti kedepannya dengan adanya forum anak niki kita berharap di Desa Kemlaki ini tidak ada istilahnya apa nggih anak saat ini mungkin kata mempekerjakan anak di bawah umur atau yang lainnya. Kita harapkan nanti adanya forum anak ini aspirasi, adanya ide, adanya masukan dari anak-anak yang ada di desa ini yang mungkin bisa kita tampung dan bisa kita salurkan aspirasinya untuk menuju jenjang yang lebih baik dari anak-anak kita. Kita semua sudah mengetahui kehidupan yang sekarang gadget sudah lebih dominan, buatan anak-anak tok yang dewasa gitu. Sing dewasa lo yakin sing disampaikan Pak Sekdes wau nek nonton omongane gak mungkin omongan pelajaran. Wong sing gedhe mau kadang-kadang ngecip nggih sakniki usume ngene. Ngletek nggih. Itu yakin anak-anak nggih ngoten. Paling tidak ombo ono game sing yo napa itu kan dari hal itu memang pernah kita terinspirasi di mana kalau nggak salah di Sidoarjo itu ada desa yang bebas gadget. Sak desa niku mboten enten HP yang maksudnya HP memang untuk kebutuhan komunikasi tapi tidak untuk kebutuhan yang lainnya. Di desa apa itu wilayah Sidoarjo. Tadi teng desa niku arek-arek niku jek usum dulinan apa? Pate lele, dulinan sing dilebok-lebok niku napa niku? Dakon ngoten niku. Terus nek biyen niku napa? Watu niku, pandian nggih. Pandian sing disawatno ngoten terus enten kotak-kotak niku.
bakso dol, sot-sotan ngoten niku tasih wonten di wilayah Sidoarjo. Jenengan kepireng Pak sing Sidoarjo, Pak Muklis? Napa nih? Sing desa sing bebas gadget. Oh, mboten semono kuwi. Teng wilayah Sidoarjo niku. Teng mboten teng kota ya, tapi jenengan kan teng kota ya. Itu mungkin bisa dijadikan aspirasi bagi kita untuk kedepannya, salah satu melindungi anak dari hal-hal yang tidak kita inginkan di atas mengatakan. Yang kedua terkait hal pokok itu tadi, yang kedua perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, adanya pandemi ini berkali-kali kami juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat, karena ada himbauan juga dari pusat. Kami harapkan kepada Bapak Ibu semua, anak-anak semua, untuk tetap menjaga protokol kesehatan, karena tidak mungkin kita ini selamanya pasti akan bergumul berjalan jadi satu sama yang namanya virus ini. Alhamdulillah niki variane ngene ngarani mboten ganas, mboten sepinten ganas kados yang kemarin. Sing kemarin varian Delta niku nggih mulai bulan Juni insyaallah, Juni sampai hampir akhir tahun, gejala yang kita temui, indikasi yang kita temui, sebab yang kita ketemu itu macam-macam. Terutama yang komorbid, yang punya penyakit bawaan itu gampang deh. Nek riyen niku sesek, kadang-kadang sesek. Nek sakniki ngapunten, nek sakniki Omikron niku awake adem panas, nyeri, pusing, kadang-kadang disertai napa? Disertai kali gangguan perut napa? Diare napa? Ya, diare. Niku salah satu sing Omikron iki. Nek riyen nek kepireng Pak Harto ngurupno speaker masjid terus diluk-diluk nggih. Alhamdulillah ini kalau hitung niku tengok lagi mulai bulan Juni sampai akhir insyaallah niku yang meninggal berurutan niku ada 27 atau 28. Kemungkinan kecil resiko sebabnya meninggal bisa kita tekan, mungkin salah satunya adanya vaksin yang sudah digencarkan program dari pemerintah. Alhamdulillah saiki gejalane rada niku rada gak sesek nggih, wis sesek pun mboten nemoni. Paling yo ngilu-ngilu, kayak linu, awake panas, tenggorokan, greges. Itu juga nek teng dokter kemungkinan besar dikatakan ngoten, tapi karena kita nek wong Jawa biyen nek wayahe panen niku dibarengi kalih munculnya kaya ngoten niki apa perubahan musim niku. Niku kula suwun sedaya kemawon tetap menjalankan protokol kesehatan, karena insyaallah selamanya kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya virus Covid ini. Saat niki rada bersahabat kaya ngoten niku. Ngapunten, yang penting kita bisa menjaga kesehatan untuk menangkal adanya virus ini. Mugi-mugi kula kalih panjenengan saya diparingi sehat lahir batin. Amin amin ya rabbal alamin. Kaping 3 niki mangke wontene forum anak. Mungkin yang pertama nanti kita akan tentukan namanya forum anak nopo. Kemudian nanti akan kita bentuk kepengurusan forum anak. Insya Allah yang susunannya dari forum anak nanti itu akan dari anak-anak sendiri. Makanya yang diundang niki maksimal niku nek salah usia 18 tahun. Mangke sinten sing dadi ketua, dadi koordinator nopo, bidang nopo, nanti saya serahkan sepenuhnya kepada anak-anak yang hadir pada malam hari ini.
dengan harapan adanya forum anak niki, mangke kedepannya kita bisa ngayahi, kita bisa nampung apa yang menjadi aspirasi dari anak-anak. Niki enten sing SMA nopo alia SMK, enten nggih. Niki enten program kuliah beasiswa tengene Unira teng Malang. Unira itu universitas swasta, Universitas Islam Raden Rahmat tengene Malang. Niki mbok menawi enten adik-adik sing minat, niki sing diutamakno malah napa ngapunten sing duwe kartanu, sing duwe napa niki saged niki. Pokoke istilahnya sing anake wong NU lah yang diutamakan. Insyaallah wonten derek sing tenggene mriko menyampaikan bekne enten anake warga napa sinten sing pengen melanjutaken kuliah mangke dibantu melalui program beasiswa. Insyaallah kalau wingi sing daftar niku pun lulus tahun kemarin putrane Bu sinten namine Wulan lagi barat. Bu Astutin kan niku putrane niku sing Simah Male yang sang Mojorejo niku. Wulan Dwi nggih. Niku kalau wingi kan memang dari tahun kemarin niku kepingin kuliah. Nggih, kepingin kuliah tapi karena ada benturan niku dan program kemarin kula pengen ngejak sakake apa Mbak sampean lebokno. Wong online nek gak bayar, engko nek mari sampean daftar, aku sampean kirimi nomor pendaftaran sampean. Niki namine Wulan kalau ngisi sampun cobi menghubungi niku. Niki kula sampaikan teng adik-adik bekne enten sing anu monggo nggih. Niki sing forum anak nanti akan dibimbing sama Pak Sekdes. Kemudian yang untuk tugas di desa ini memang ada beberapa elemen, baik Babinsa, Babin Kamtibmas, Ketua TPPKK, ada bidan desa, ada kepala sekolah baik dari sekolah dasar maupun menengah, ada dari pendamping PKH, ada dari petugas P3M, ada dari perwakilan anak. Ini nanti ada 2 perwakilan anak, yang laki-laki sama perempuan yang dari SMP atau SMA yang masuk nanti di gugus tugas desa. Ada yang dari muslimat, ada yang dari kelembagaan Islam Aisyah, dari tokoh masyarakat, tokoh agama, ada pengusaha yang peduli terhadap anak, ada kepala sekolah tadi juga dari SD, SMP, SMA, ada tenaga kesejahteraan sosial desa, ada yang dari Paudi. Masing-masing dari kelompok itu ada tugas dan perannya masing-masing. Contoh untuk kepala sekolah dasar itu melaksanakan pelayanan di bidang pendidikan dasar dan menengah, melaksanakan monitoring dan evaluasi. Untuk ketua TPPKK peranannya melaksanakan pelayanan di bidang informasi dan advokasi. Untuk petugas P3N sajane nggih, P3N ini kan nggih bagian ngerabekno niku nggih, pencatat pelaksanaan nikah niki. Tapi kok nang anak niki mungkin untuk menekan pernikahan dini niki mungkin melaksanakan pelayanan di bidang moral. Oh mboten nggih, niki kadosé niku napa nggih, apa kaya siraman rohani nggih, memberikan napa melaksanakan pelayanan di bidang moral dan agama, melakukan pengkajian dan pengembangan desa atau kelurahan layak anak dan mempublikasikan hasilnya, melaksanakan monitoring dan evaluasi. Nek bidan ini melaksanakan pelayanan di bidang kesehatan dan pengendalian penyakit,
melaksanakan monitoring dan evaluasi. Masing-masing nanti akan kita sampaikan, dan dengan harapan nanti kalau sudah terbentuk, apa yang menjadi kemauan dan keinginan anak-anak kita itu bisa terakomodasi. Mungkin terkait pendidikan, saya berharap di Kemlaki ini tidak ada anak yang usia sekolah sing boten sekolah. Makanya ada beberapa program ngapunten untuk mungkin ada sedikit bantuan buat anak-anak yatim yang masih masuk di jenjang sekolah, itu nanti akan setiap tahun kita anggarkan untuk bisa menerima atau memanfaatkan program itu. Sementara kita masih ke anak-anak yang anak yatim yang masih sekolah dan disabilitas, itu tiap tahun nanti akan kita kumpulkan. Biasanya itu setahun ajaran baru. Terus wonten pos PAUD, memang ini salah satu pos PAUD di Kecamatan Kemlaki, memang Kemlaki satu-satunya yang sudah berbadan hukum. Dengan harapan ngapunten di pos PAUD itu nanti kan memang ada kriteria sinten sing yang boleh nyekolahno niku anak usia 2 sampai 3 tahun. Di atas niku mangke teng PAUD. Teng PAUD mangke teng TK. Teng Kemlaki ada yang yayasan desa, memang ada yang di Miftahul Ulum, ada PAUD-nya, ada TK-nya, RA-nya ada sampai di situ. Juga ada di sini di TK Pembina. Salah satu adanya pos PAUD ini nanti juga niku. Kadang-kadang meneai di lebokno nek wis TK. Nek teng pos PAUD insyaallah untuk seragam dan lain-lainnya kita support ada sedikit dari dana desa. Nek mboten salah sak wulane bayar ping 10.000 nggih Bu nggih. Untuk pos PAUD itu untuk kita harapkan nanti anak-anak yang sudah sekiranya bisa menerima pendidikan itu bisa tertampung dan bisa memperoleh haknya dalam hal pendidikan. Niku salah satu adanya lembaga-lembaga pendidikan yang ada di desa. Nantinya dengan adanya program ini kami berharap dan sangat berharap nanti apa yang menjadi cita-cita anak-anak kita bisa terwujudkan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan dari saya. Ada kurang lebihnya, sementara saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan sambutan yang telah diberikan oleh Bapak Kepala Desa Kemlaki kepada kita semua. Mudah-mudahan ini membawa berkah untuk anak-anak kita semua, karena anak-anak adalah harapan bangsa Indonesia. Kita yang di depan ini nanti yang meneruskan adalah anak-anak yang ada di Desa Kemlaki ini. Kami selaku pembawa acara awal sampai akhir, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.